Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita bersama-sama sebagai saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Kita sehati dalam doa, menaikkan pujian, menyatakan doa dan pengharapan kita di hadapan Tuhan, dan mendapatkan kekuatan, tuntunan, serta hikmat melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama dengan penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan, menaikkan pujian dan sembah kita. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Mari kita berdoa untuk memahami dan menerima firman-Nya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang dalam kerendahan hati dengan penuh syukur dan sukacita untuk segala rahmat dan kasih sayang Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup dan kehidupan kami. Malam ini kami bersekutu, malam ini kami memuji, dan malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, tuntunlah kami, kuatkanlah kami, perlengkapi kami dengan hikmat yang daripada-Mu, agar kebenaran firman-Mu ini sungguh menjadi bahagian kami. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman pada saat ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka
Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin firman Tuhan. Sukacita di tengah derita. Edisi Renungan Harian Toraja menjadi tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap orang melihat penderitaan itu sesuatu yang tidak baik. Hal yang negatif dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, setiap orang berusaha menghindari yang namanya penderitaan. Bahkan salah satu ucapan doa kita adalah memohon pada Tuhan agar dijauhkan dari penderitaan. Bahwa setiap orang pernah mengalami penderitaan, itu biasa. Itu hal yang lumrah dalam kehidupan ini. Namun menghadapi penderitaan dengan sukacita, ini yang baru luar biasa. Pembacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus sebagai seorang pemberita Injil tidak terlepas daripada penderitaan. Tentu banyak hal yang mengisahkan itu. Dalam beberapa surat yang dikirim kepada beberapa jemaat, kita mendapati bahwa jatuh bangun kehidupan Rasul Paulus, suka dan duka penderitaan selalu menjadi sebuah realita dalam perjalanan Rasul Paulus. Ia banyak mengalami penderitaan, baik secara fisik, secara psikis. Namun, yang istimewa adalah bagaimana Paulus menyikapi penderitaan itu. Ia bersuka cita bahwa ia boleh mengalami penderitaan. Penderitaan yang dialami sebagai sebuah konsekuensi dari pelayanannya, dari imannya. Dan dengan sukacita, karena Kristuslah yang ia beritakan. Ia tetap bersukacita karena meyakini bahwa Injil Kristus yang ia beritakan akan menghadirkan damai sejahtera bagi setiap orang. Penderitaan yang muncul karena memberitakan Kristus bukan malapetaka, melainkan sebuah sukacita. Karena Kristus juga telah mengalami penderitaan supaya ia membebaskan kita dari penderitaan kekal karena dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai murid Kristus, kita sedang berada dalam dunia yang tidak selamanya bersahabat. Situasi dan keadaan yang kadang-kadang tidak menyenangkan, apakah ada sukacita dalam diri kita? Mungkin ini sulit untuk kita pahami bersama-sama. Pengalaman hidup beriman Rasul Paulus kiranya memberikan inspirasi bagi kita. Apa yang menyebabkan Paulus meskipun dalam penderitaan, seperti dalam suratnya kepada jemaat Kolose, dalam pembacaan kita tadi, bahwa ia tetap bersukacita. Bahwa Paulus melihat ada kuasa dan tangan Tuhan yang tidak kelihatan bekerja dan berkarya dalam segala keadaan yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang
yang mengasihi Dia. Kita dapat lihat itu dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin saat ini penyakit duka cita, beban ekonomi, dan banyak lagi persoalan hidup sedang melanda kita. Entah sudah sekian berapa kali bagi saudara-saudaraku, para pelaut, memasukkan lamaran kerja di berbagai perusahaan. Namun mungkin sampai saat ini kita belum mendapatkan sesuatu yang mungkin memberikan pengharapan atau sebuah solusi bagi kita. Mari kita belajar dari pengalaman Paulus dalam pembacaan kita tadi. Janganlah kita gagal fokus. Tetaplah fokus kepada tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menuntun saudara dan saya di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan yang mungkin silih berganti, suka dan duka, sakit dan dipulihkan, bergumul dan berjuang. Namun satu yang pasti bahwa Roh Kudus menolong kita. Jadi ubahlah fokus kita dari masalah kepada kuasa Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah kita sehingga tetap ada sukacita walau di tengah derita. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga dan menuntun kita di dalam Roh Kudus. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Berilah air kehidupan melimpahi diriku. Aku pun ya berkati, aku pun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, betapa sulitnya kami untuk dapat memahami, apalagi menerima sebuah kenyataan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Apalagi untuk mau mengalami sukacita di dalam situasi-situasi yang tidak bersahabat dalam hidup ini. Malam ini kami boleh merenungkan dan belajar dari firman-Mu. Bagaimana Paulus, meskipun di tengah-tengah penderitaan, tetap bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya oleh karena tuntunan dan kekuatan dan anugerah iman dan pengharapan yang daripada-Mu, ya Tuhan, akan dapat kami, memampukan kami untuk memahami setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami dari sudut pandang Tuhan dan bukan dari sudut pandang kami. Berkati kami semua ya Tuhan, untuk dapat memahami setiap kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi dalam kehidupan kami seturut mau dan kehendak Tuhan. Berkatilah kehidupan keluarga, berkatilah kehidupan kami selaku pribadi di hadapan-Mu. Berkatilah kami dalam berbagai harapan dan kerinduan kami.
di tengah-tengah berbagai pergumulan dan perjuangan hidup dan kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan oleh karena penyakit, oleh karena duka cita, bahkan mungkin beban ekonomi yang menghimpit kami. Kami percaya Engkau ada, Engkau peduli, dan Engkau akan menyatakan pemeliharaanmu, kekuatanmu bagi kami ya Tuhan. Berkati kami semua dalam waktu istirahat tidur malam kami, dan berkati kami semua dalam berbagai harapan dan kerinduan kami. Ini doa syukur kami. Ampunilah kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan, untuk boleh kita menikmati pujian, doa, dan firman Tuhan. Mari kita senantiasa tetap setia sehati dalam doa di hadapan Tuhan, karena kita percaya di dalamnya kita memperoleh kekuatan dan semangat yang baru. Salam sehat dan tetap semangat menjalani hidup ini. Shalom dan Bogi Melo.